Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-275. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-275 hari ini kita akan kembali merosting 6 saham yang bergerak di sektor properti, di mana ada APLN, BEST, Astri, LPKR, DILD, dan saham GPRA. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-275 hari ini adalah APLN, di mana saham APLN ini ditutup naik 3,26% di harga 158, di mana sebenarnya APLN tadi bisa sampai ke level 168 sebagai level tertinggi, karena di sini ada indikator gold line. Jadi bisa mengindikasikan bahwa harga kenaikan tertinggi saat itu adalah di 168. Namun sayang sekali menjelang setelah sesi 2, justru hampir semua saham yang naik di sesi 1 berbalik arah ya. Ada yang sudah naik tinggi akhirnya jadi minus. Salah satunya APLN yang beruntung sekali di penutupan hari ini dia masih bisa tertahan di level pentingnya, yaitu di level PBH di 157. Kita tahu level PBH ini adalah level resisten paling kuat, namun karena ketika harga saham itu berhasil menembus level tersebut, maka resisten tadi sudah berubah menjadi support paling kuat. Sehingga saat ini APLN memiliki support paling kuatnya adalah di 157. Kalau misalkan teman-teman yang sudah punya barang dari level bawah, maka tentu teman-teman pasti akan bisa menaikkan trailing stop, menaikkan stop loss-nya minimal sampai di level 157 itu, minimal ya. Kalau mau lebih lebar lagi bisa pasang lagi 3 tick di bawah 157, mungkin pasang SL di 154 atau 155 boleh. Kalau misalkan ambil di 150, 145 mungkin. Tapi kalau misalkan ada yang beli di pucuk tadi mungkin 168, otomatis harusnya dia sudah cut loss ya, amankan 3 tick dari pembelian. Atau kalau mau pakai data seperti ini, maka kalau jebol lagi di bawah 157 ya lepas dulu ya. Kita tidak mau ambil resiko. Tapi kalau ternyata dia bisa kuat dan bertahan, ya ada peluang besar ya dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan yang mungkin belum membeli saham ini sama sekali, maka jelas karena kita punya status level support kuatnya di 157, maka pertama syaratnya adalah kalau dia masih bisa kuat dan bertahan di atas 157, maka teman-teman masih bisa dipertimbangkan untuk melakukan pembelian. Dengan syarat berikutnya adalah ketika ini memenuhi, yaitu range buy-nya 157 sampai dengan 159, batasi stop loss kurang lebih di 154, 155, dengan target kenaikan adalah menuju ke 165 sampai dengan 168 lagi. Jadi sekali lagi ingat, kalau dia masih bisa kuat dan bertahan di 157 maka bagus. Tapi kalau gagal bertahan maka ada peluang besar dia akan kembali ke level PBL, yaitu di 145. Selanjutnya kita punya saham BEST, di mana saham ini ditutup di harga 147 atau naik 2,08%. Kalau kita perhatikan tadi sepertinya dia sempat menuju ke 153, sempat breakout resisten, namun sayang sekali di penutupan hari ini dia turun lagi dan akhirnya hanya closing di 147, dan closing ini sama sekali belum menarik ya, masih nanggung sekali. Kenapa? Karena dia punya level support itu di 140 dan level resisten berada di 152. Artinya kurang lebih 5 poin lagi dia harus bisa breakout dulu, memastikan semuanya aman, dan barulah kita bisa membeli. Karena apa? Di level penting di 152 itu sering sekali terjadi percobaan untuk menembus, namun selama 40 hari belakangan ini jarang sekali ada yang bisa bertahan lama ketika berhasil melewati 152, sehingga 152 ini memang menjadi momok menakutkan khususnya untuk saham BEST, di mana ini menjadi resisten paling kuat. Kalau ternyata besok dia malah turun dulu, maka pastikan penurunan itu tidak jebol di bawah 140. Dan kalau memang dia tidak jebol di bawah 140, ya kita masuk dengan range buy 140 sampai dengan 142. Tapi kalau jebol terus ya tidak perlu masuk. Tetapi kalau misalkan besok skenario-nya adalah dia malah breakout lagi 152, ya silakan coba untuk buy on breakout 152, 153, cut loss kurang lebih di 150, 149, dengan target kenaikan adalah menuju ke 159 sampai dengan 160. Tetapi kalau misalkan dia bergerak cenderung sideways ya di antara range tersebut, maka mending teman-teman wait and see, menahan posisi dulu sambil teman-teman bisa memperhatikan apakah dia nanti mau breakout ataukah dia akan menuju ke area super kuatnya. Selanjutnya kita punya saham Astri, di mana saham ini
ditutup naik 7,02% di harga 198, di mana saham ASRI ini sekali lagi memiliki penutupan yang menurut saya bagus ya, walaupun tadi dia sempat bisa tembus di atas 200, tapi sayang sekali level 200 sebagai level resistance psikologis itu tidak mampu diambil dan dipertahankan. Dia sempat merebut level poin penting di 200 itu, tapi sayang sekali closingnya hanya di 198 atau satu tick berada di bawah 200. Dan juga sekarang dia posisinya berada satu tick di atas level PBH. Nah, level PBH ini berhasil ditembus nih, berhasil breakout dan closingnya juga bagus ya. Dia masih bisa bertahan di area pentingnya yaitu di atas 196. Pertanyaan adalah apakah besok ASRI bisa bertahan atau tidak? Nah, kalau ternyata dia bisa bertahan, maka ada indikasi dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan sampai menuju 40 hari harga tertinggi di 218. Tapi kalau ternyata tidak mampu bertahan, maka itu sangat terbuka lebar sekali celah untuk dia bisa turun. Pertama ke 185 dan kedua akan menuju ke 166. Sehingga yang sudah punya saham ASRI dari harga bawah mungkin dari 166, 170, silakan kawal dengan trailing stop di level 3 tick di bawah level supportnya yaitu kurang lebih di 193. Naikkan trailing stop ke sana, kalau ternyata kena ya sudah, rezeki teman-teman segitu. Tapi kalau dia bisa kuat dan bertahan, tidak kena SL-nya, maka ada peluang teman-teman masih bisa terus mendapatkan profit sampai ke target 218. Jadi dikawal saja dengan trailing stop. Tetapi kalau yang misalkan sekali lagi yang baru ambil mungkin buy on breakout, baru ambil di harga 200, tidak masalah walaupun jaraknya saat ini memang tidak berbeda jauh, tapi ini sedikit riskan karena dia berhasil menembus yang namanya resisten paling kuat. Nah, resisten paling kuat ini cenderung ya tidak bisa kita katakan secara singkat bahwa oke, karena dia bisa bertahan di sini bahwa dia pasti akan bisa kuat dan terus berlanjut. Biasanya kalau kita mau memastikan dia itu kuat, maka kita melihat beberapa candle ke depannya lagi. Dan kalau memang ternyata benar dia masih stabil di sana, maka ada indikasi memang dia kuat dan bisa terus melanjutkan kenaikan. Sehingga di sini diperlukan yang namanya disiplin untuk pasang cut loss dan disiplin untuk ikhlas melepaskan kerugian tersebut ketika memang ternyata skenarionya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau ternyata sudah beli di 202, 200, 204 bahkan, kemudian ternyata dia turun di bawah 196, ya sudah, ikhlaskan, lepas dengan batas cut loss, entah mau pakai di 193, 3 tick dari level PBH, atau bisa diatur sesuai dengan seberapa ikhlas teman-teman melepas kerugian tersebut ketika ternyata skenario itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Tetapi kalau misalkan ada yang belum punya saham ASRI dan mau mencoba, kayaknya bagus nih Kak kalau misalkan dia bertahan 196 kan di atas level support. Boleh dong saya ambil, boleh-boleh saja, asalkan ingat 196 itu wajib dipertahankan, tidak boleh jebol. Kalau dia bisa kuat dan bertahan, maka 196, 198 sampai 200 pun itu bisa menjadi area belinya. Cut loss kurang lebih di 193, oke, atau 192 kurang lebih karena dia kelipatan 2 ya, sorry. Jadi 190, 192 teman-teman bisa pertimbangkan itu sebagai batasan untuk cut loss. Dan target kenaikan adalah menuju ke 40 hari tertinggi di 218. Tapi kalau misalkan ternyata dia jebol di bawah 196, ya mending tunggu di 185 atau tunggu sekalian di 166. Oke teman-teman, sekali lagi saya mau informasikan buat teman-teman yang mungkin baru menonton YouTube ini dan yang mungkin sudah sering menonton tapi masih belum mendaftar live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham, teman-teman bisa segera lakukan registrasi dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni, di mana di dalam webinar kali ini teman-teman akan mendapatkan beberapa keuntungan, di mana selain teman-teman mendapatkan ilmu tentang bandarmologi, kemudian tentang belajar valuasi saham, teman-teman juga mendapatkan bonus spesial 100% ya, dari The Golden Cross Premium, di mana teman-teman bisa mendapatkan itu senilai 150.000 sebenarnya, tapi kali ini kalau mengikuti webinar teman-teman dapatkan itu gratis. Jadi istilahnya buy webinar get one month TGC premium. Jadi itu one package, teman-teman bisa dapatkan gift vouchernya. Selain itu juga teman-teman bisa mendapatkan akses ke dalam mini webinar yang akan diselenggarakan oleh The Golden Cross itu sendiri. Kemudian juga akan mendapatkan akses untuk bisa, ya sekali lagi, untuk bisa masuk ke dalam grup official Joran Investama. Dan juga ingat bahwa nanti teman-teman yang belajar valuasi saham ini juga dapat bonus bisa mengakses video ulang tentang analisa fundamental. Jadi basic analisa fundamental teman-teman dikasih dulu belajar
Kemudian setelah itu nanti kalau sudah paham, nanti akan lanjut ke valuasi sehingga teman-teman tuh merasa nyambung dengan semua perjalanan itu. Jadi ini banyak sekali keuntungan dan pendaftaran hanya 123.000. Manfaatkan momentum tersebut. Dan juga teman-teman, ada beberapa orang, mungkin ada 1 orang atau 2 orang yang mungkin sudah transfer, tapi dia masih belum isi formulirnya. Maka dengan segala hormat mohon diisi, karena ketika itu tidak diisi maka kita tidak punya database untuk bisa kita kirimkan link webinar, kita tidak bisa invite ke grup, dan kita tidak bisa informasikan terkait tentang webinar. Jadi ingat, ketika sudah transfer maka harus segera isi link, yaitu di bit.ly/joranbandar, atau bisa klik yang ada di deskripsi ini. Kemudian juga buat teman-teman yang kemarin mengikuti pre-order kaos, sekali lagi untuk pembayarannya dapat diskon 20%, jadi cuman bayar 98.400. Dan kalau misalkan ada yang sudah terlanjur bayar, silakan ajukan klaim ke kita dan akan segera kita lakukan refund ya. Jadi refund sebesar kelebihannya. Jadi jangan transfer lagi 123.000 bagi yang sudah PO kaos, tetap hanya 98.400. Tapi kalau ada yang masih terlanjur, maka nanti bisa di-chat saja ke kita dan akan nanti kita refund. Selanjutnya kita punya saham LPKR, di mana saham ini naiknya tadi luar biasa tinggi sekali sampai 232 kalau tidak salah. Namun sayang sekali closingnya hanya di 197. Sakit sekali kalau yang ambil di pucuk ya. Ini kalau yang suka kejar pucuk ini jatuhnya dalam sekali ya. Ibaratnya jatuh di pinggir jurang ini, udah mati nih kayaknya nih. Jadi memang kalau kita tidak pakai SL ya, ini kayak begini jadinya. Belinya di 232, baru ambil 232, ternyata dia dibanting ke 197 dan kita tidak pasang cut loss. Lebih enak mana, pasang cut loss 3 tick atau terserah berapa persen itu, atau kita biarkan sampai dia sedalam ini. Setelah kita biarkan sedalam ini, besok tambah turun, uang tidak muter. Lebih enak mana? Cut loss sekali, nanti mungkin kita putar lagi, bisa siapa tahu untung. Atau teman-teman malah tidak mau pasang cut loss dan jatuhnya adalah teman-teman bisa minus sedalam ini. Dan kalau kita perhatikan bahwa di sini level PBH juga masih terlalu jauh ya dari harga saat ini, sehingga kita tidak bisa melihat di mana sih level support terdekat atau level resisten. Makanya sudah saya siapkan chart weekly-nya, di mana di sini weekly jelas sekali ternyata level PBH weekly itu ada di 230. Ya memang pantesan saja ya, ini level PBH, level resisten paling kuat. Ya wajar sekali kalau ternyata dia tidak tembus ya, dibantingnya cukup jauh ya. Dan ini benar-benar sangat menyakitkan ya. Jadi kalau misalkan baru ambil 232 waktu breakout, ya memang harus batasi kurang lebih 226, 228 udah lepas dah. Kalau dia bisa breakout lagi oke, baik. Kalau dia tidak bisa breakout lagi ya mending wait and see. Nah ini makanya saya katakan adalah dengan kalau kita pakai fasilitas The Golden Cross yang seperti ini, teman-teman itu tinggal request chart ya, tinggal langsung bisa menyesuaikan tuh. Daily tembus oke, weekly masih bisa tembus ya kita pakai monthly. Jadi kita sambil mencari di mana level-level PBL, PBH sampai ke time frame yang cukup lebar. Dan itu semua by system otomatis. Jadi kita tidak perlu tarik garis manual. Dan kalau kita yang sibuk ya, itu sangat-sangat membantu. Tapi kalau kita yang masih muda, anak-anak muda, ya tarik garis sendirilah sambil belajar kan. Karena kita punya banyak waktu kosong. Kalau saya pribadi, bukan berarti karena saya sebagai marketingnya The Golden Cross saya memastikan bahwa kita wajib pakai The Golden Cross. Tidak. Bagi saya tuh kamu mau pakai apa saja, yang penting kamu cuan, itu aja. Tapi kalau kamu sibuk, kamu tidak punya banyak waktu untuk tarik garis, apalagi kamu masih belum memahami di mana support resisten, maka ini sangat direkomendasikan buat kamu yang masih seperti itu kriterianya. Tapi kalau kamu bisa, ya buat apa kamu ikut The Golden Cross, kan kamu bisa, ya kan? Jadi tidak usah berpikir bahwa saya ini iklan terus, ya kan? Tidak. Tetap saya pasti akan kasih sesuatu yang benar-benar bisa membuat teman-teman itu merasa bahwa ada manfaatnya, ada gunanya. Jadi bukan berarti harus daftar The Golden Cross biar teman-teman pasti cuan, tidak mungkin ya. The Golden Cross kita tidak ciptakan untuk membuat teman-teman pasti cuan, tapi membantu teman-teman agar bisa mempermudah dengan segala kesibukannya
teman-teman masih bisa sempat untuk pasang posisi trading dengan levelnya itu berada dekat level support, dan itu tentunya mungkin jauh lebih aman dengan potensi reward yang besar, sehingga teman-teman itu tidak perlu pusing lagi harus kerja belum pantau porto, habis sudah pantau porto mau tarik garis juga bingung. Nah, disinilah solusinya. Jadi sekali lagi kita balik ke topik, kalau LPKR maka jelas di sini punya satu posisi yang menurut saya sangat-sangat beresiko ya. Kalau memang dia masih bisa naik lagi, ya maka itu bagus sekali. Minimal dia bisa tembus lagi 232, tapi jaraknya cukup jauh. Ya, jaraknya cukup jauh sekali lagi, sehingga kita pakai di sini yang namanya resisten psikologis di 200. Resisten psikologis di 200. Kalau level ini bisa ditembus ya, 200 ini bisa tembus, silakan buy. Selama level itu tidak bisa tembus, mending tunggu di 177 178. Itu saja. Kalau tembus buy, pasang SL 3 tick. Kalau tidak mampu tembus, tunggu saja di 177 178. Selanjutnya kita punya saham DILD Intiland, di mana saham ini tutup minus 3,52% di harga 192. Kalau kita perhatikan memang Intiland ini pergerakannya selalu penuh dengan kejutan ya. Ini ketika dia naik pelan, turun pelan, tiba-tiba satu upper shadow yang cukup besar, kemudian naik pelan-pelan sideways, satu lagi upper shadow, pelan-pelan, satu lagi upper shadow, satu lagi upper shadow, dan upper shadow semua ini tidak mampu untuk menembus di level 206. Ini level krusial, keramat sekali ya, level keramat. Dan saya sendiri punya saham ini ya, masih nyangkut, dan nyangkutnya tidak jauh-jauh dari PBH ini. Tapi sekali lagi bahwa reason to buy kita kan berbeda, karena saya bukan buat trading yang dari awal memang kita beli mencicil pelan-pelan ya, mencicil pelan-pelan terus ya, karena percaya 2022 industri ini bisa berkembang begitu cepat ya. Jadi kita percaya bahwa dengan adanya pemulihan ekonomi, dengan adanya semua yang sudah diusahakan oleh pemerintah, maka sektor-sektor seperti ini mungkin akan kena imbasnya nanti. Oke. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin baru mau membeli saham ini, jelas saya akan menginformasikan bahwa mending tunggu di dekat area 181 182. Jauh lebih aman. Kita antri saja menunggu di level support ya. Pastikan dulu 181 182 itu kuat. Kalau tidak kuat jangan masuk. Kalau kuat buy. Kalau ternyata sudah buy, dia turun, jual. Pasang 3 tick minimal atau bebas, atur sesuka hati. Tapi kalau ternyata dia naik terus, maka ingat, jangan beli. Breakout 206. Kuat bertahan baru kita beli. Tapi selama dia tidak mampu breakout 206, jangan coba-coba, karena sudah berapa kali dia coba ini tidak sanggup untuk dia tahan. Ya, 4 kali ya, jangan sampai nyangkut lagi teman-teman, kemudian dibanting begitu dalam dan akhirnya teman-teman tidak bisa trading lagi. Jadi tetap disiplin, tunggu di 181 182 atau tunggu breakout di 206. Selama dia masih bermain di range tersebut ya boleh masuk, tapi atur manajemennya, mungkin 10% dibeli, jangan langsung all in ya, itu begitu berbahaya. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 275 hari ini adalah saham GPRA, di mana saham GPRA ini ditutup di harga 62. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa GPRA ini sendiri memiliki level support terkuat di 59, artinya kurang lebih ada 3 poin lagi dia menuju ke area level support, tapi juga dia memiliki level resistance itu berada di 64, artinya 2 poin lagi dia bisa naik, bisa tembus di area resisten PBH yang kita ketahui bahwa itu level paling kuat. Sehingga ini menjadi suatu titik yang menurut saya membingungkan ya sebenarnya, karena dia jaraknya begitu dekat dengan level PBH dan PBL juga tidak terlalu jauh, sehingga kalau ternyata dia bisa breakout 64 silakan buy. Target ke 78. Kalau dia tidak mampu breakout, mending pastikan dulu dia kuat bertahan di 59. Kalau dia berada di 59, 60 buy, cut loss di 57. Jadi bisa diatur semua tuh. Kalau breakout 64 buy, TP 78, cut loss 62. Kalau dia turun sampai 59 60 buy 59 60, cut loss di 57, TP yang sama yaitu di 78. Jadi ini hati-hati teman-teman. Jangan sampai dia menjebak kita. Kalau dia opening langsung terbang tinggi di pagi hari, hati-hati ya. Saya selalu mengatakan bahwa kalau misalkan sebuah saham waktu opening
itu langsung gap up dan naiknya sudah sampai di atas 5%, itu kita sabar dulu, tahan. Jangan dulu buru-buru ya, jangan dulu buru-buru masuk. Atau kalau memang mau masuk, langsung HK dan langsung cepat-cepat prepare untuk taking profit, atau nanti kalau dia turun bisa nambah muatan. Jadi jangan asal beli. Kita punya trik, punya teknik ya, jangan main hajar saja. Jadi kalau naik 5% kita hitung tuh. Oke, kalau dari 5% ke target berikutnya kira-kira masih ada space berapa? Kalau ada space berapa itu kita bisa masuk tidak? Apa kita mau antri? Tidak mungkin. Oke, kita HK. Kalau kita HK, seberapa besar uang yang kita masukin? Nah, kalau kita sudah buy dan match, ternyata dia turun, kita sudah tahu. Oke, kita wanti-wanti harus pasang stop loss di sini. Oh, ternyata tidak jebol, dia malah naik lagi. Oke, kita langsung pasang taking profitnya di mana? Jadi kita kalau sebagai seorang trader, kita punya otak itu harus dipaksa untuk biar lincah. Tidak boleh kita terpaku dengan sesuatu hal yang teoritis ya. Tapi kalau soal stop loss memang jelas sekali. Tidak ada tawar-menawar sih, itu wajib. Tapi kalau taking profit itu kita punya istilahnya jangan batasi cuan lah. Yang dibatasi itu cukup resiko. Cuan juga kok dibatasi. Dikawal terus lah. Kalau ternyata dia kena trailing stop kita, ya sudah, itu rezeki kita segitu. Tapi kita berusaha untuk sampai maksimal. Tapi kalau kita baru naik 1-2 tik, jual, setelah itu sahamnya naik terbang, kesel, ternyata terbang terus, besoknya kesel, hari ketiga kesel dan beli. Habis beli ARB, nangis kan? Kemarin cuan 1 tik, kehilangan cuan puluhan persen. Akhirnya nyangkut juga puluhan persen. Nah itu, pola seperti itu jangan sampai selalu terulang. Jangan sampai kita ini selalu mengulang kesalahan yang sama terus. Padahal kita sudah tahu bahwa itu salah tuh. Itu ada lubang di situ, ada jebakan di situ. Masa sih masih mau masuk terus? Nah, oleh sebab itu kita mengkombinasikan dengan segala teknik yang kita punya. Baik kita lihat dari sisi fundamental, baik kita lihat dari sisi price action, baik kita lihat dari sisi market movement. Itu kita memantau semua itu dan bisa membuat keputusan. Contoh hari ini Asri itu ada trik yang nanti juga saya sharing di Bandarmologi, di mana kita tanpa perlu melihat broker summary, kita tanpa perlu melihat volume, tanpa kita perlu melihat apapun, hanya ada dengan indikator ini, kita langsung bisa memutuskan oke, kita buy. Apalagi kalau kita mengerti Bandarmologi, kita buka ternyata wow. Nanti di sharing nanti akan saya sharing juga terkait portofolio tersebut ya. Jadi akan saya bagikan juga bagaimana sih cara menentukan dan memilih. Nanti akan saya bagi begitu banyak nanti pengalaman saya di webinar tersebut. Jadi ada teori, ada praktek nanti di Bandarmologi yang akan kita ajarkan. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan. Sekali lagi, klik link yang ada di deskripsi. Silakan daftar webinar ini sebelum kehabisan kuotanya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-275 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.